Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Pausi, NIM 1903-119, kelas B D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya diberikan tugas untuk mereview tugas praktikum 1 sampai tugas praktikum ke-8. Baiklah, untuk praktikum yang pertama yaitu desain jaringan peer-to-peer dan jaringan LAN dan silent server pada Cisco Packet Tracer. Ikuti langkah-langkah berikut. Pada kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat video mengenai simulasi aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu desain jaringan peer-to-peer. Pertama-tama, kalian harus memiliki aplikasi Cisco Packet Tracer, terus membuka aplikasi Cisco Packet Tracer pada komputer kalian. Untuk membuat desain jaringan peer-to-peer, kalian harus ke End Devices. Klik End Devices, terus pilih icon PC. Letakkan icon PC dimanapun yang kalian inginkan, karena di sini kita akan melakukan peer-to-peer, jadi harus menggunakan 2 PC atau lebih. Setelah itu, kalian dapat mengubah nama dari PC tersebut. Sini saya akan menjadi PC server. Kemudian yang satunya lagi saya akan menjadi Puskesmas. Setelah itu, setiap PC harus menentukan IP address-nya. Caranya itu klik kiri, terus ke desktop, terus ke IP configuration, terus masukkan IP address yang kalian inginkan. Saya akan memasukkan 170.0.0.1. Webmaster di sini akan tampil. Kemudian klik close. Kemudian ke PC Puskesmas, sama seperti cara yang sebelumnya. Selanjutnya, kita membuat jaringan LAN yaitu dengan cara ke connection. Kemudian pilih kabel yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan kabel crossover. Klik kiri 1 kali, pilih fast Ethernet, dan hubungkan dari PC server ke PC Puskesmas. Pilih fast Ethernet. Setelah itu, jaringan peer-to-peer telah terbentuk dengan menghubungkan 2 komputer dengan sebuah kabel. Setelah 2 komputer ini terhubung dengan sebuah kabel, dan apabila kalian ingin mengirim data dari PC server ke PC Puskesmas, kalian tinggal klik icon yang ada di atas sini, terus arahkan ke PC server, terus masukkan destination IP address yang kalian tuju. Lalu masukkan juga IP address sumber datanya. Terus di sequence number, masukkan angka 1, dan juga angka 1. Print PDO. Nah, apabila kalian ingin melihat simulasinya, kalian tinggal klik simulation. Terus ini. Di sini akan menunjukkan bagaimana cara mengirimkan dari server ke Puskesmas. Nah, apabila satu simulasinya di sini menunjukkan successful, pengiriman data dari PC server ke PC Puskesmas dinyatakan berhasil. Demikian simulasi jaringan peer-to-peer dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kedua saya akan mendesain jaringan LAN client server terdiri dari 1 server, 5 PC client pada poliklinik, 4 PC client pada TPP. Seperti pada desain peer-to-peer, caranya sama. Itu klik PC sebanyak 10. Tempatkan icon PC dimanapun yang kalian inginkan. Karena simulasi terdiri dari 1 server dan 9 PC client, maka desain harus menempatkan 10 PC, 1 server dengan 9 client. Kalian harus mengubah nomor PC menjadi server. Saya akan menunjukkan pilihan.
agar dapat menghubungkan satu PC dengan yang lainnya, kalian memerlukan switch dengan cara membuat. Terus pilih PC yang lalu tempatkan pada posisi untuk menambah port para switch. Nyalakan kembali power yang sudah dimatikan tadi agar kembali terhubung. Kemudian klik close. Selanjutnya itu membuat jaringan LAN dengan cara klik connection, terus pilih kabel stripe yang ada di sini. Tempatkan pada server lalu klik fast and tap. Kemudian hubungkan pada switch. Lakukan hal yang sama pada PC yang lainnya sampai semua PC terhubung ke switch. Apabila semua PC telah terhubung ke switch, maka PC sudah bisa mentransfer data satu sama lain. Apabila kalian ingin mengirim data dari server ke klien, klik icon pesan yang ada di atas sini, terus arahkan ke server. Terus ketik destination IP address yang kalian tuju. Selanjutnya, apabila play sudah diklik, maka simulasi telah dimulai. Simulasi panel ini memperlihatkan bagaimana proses transfer data dari server ke klien. Apabila status simulasinya sudah menunjukkan successful, maka pengiriman data dari server ke klien sudah berhasil. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada praktikum kedua yaitu desain LAN menggunakan wireless pada ruangan puskesmas di aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya akan menunjukkan bagaimana cara simulasi desain jaringan LAN menggunakan wireless pada ruangan puskesmas di aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk memulai desain, klik and devices, terus pilih PC. Letakkan PC dimanapun yang kalian inginkan. Selanjutnya, pada tiap ruangan di sini kita membutuhkan sebuah access point wireless untuk membuat jaringan LAN wireless. Caranya yaitu dengan klik network, pilih wireless devices, terus gunakan WPT300N.
tempatkan pada setiap ruangan. Terus tambahkan lagi satu VC untuk menjadikannya VC server. Pada ruangan server ini, server membutuhkan sebuah switch agar dapat terhubung. Caranya yaitu klik network, pilih switch PTMT. Untuk menambahkan port pada switch, klik kiri satu kali, terus matikan switch. Tambahkan port yang dibutuhkan. Terus nyalakan kembali switch, klik close. Di sini untuk menghubungkan wireless dengan switch, kita membutuhkan kabel connection. Caranya itu ke connection, pilih ini. Hubungkan masing-masing wireless ke switch. Di sini kalian dapat mengubah nama dari PC dan wireless. Dan sambungkan pula VC server dengan wireless menggunakan sebuah kabel, yaitu kabel strike. Tunggu hingga warnanya berubah menjadi hijau. Apabila warna kabel yang menghubungkan switch dan wireless menunjukkan yang tadinya warna orange menjadi warna hijau, itu artinya switch dan wireless telah tersambung atau terhubung. Kemudian selanjutnya, memberi IP address pada server, yaitu dengan cara klik kiri, klik desktop, terus IP configuration. Saya pilih IP address 190 019, terus close. Selanjutnya yaitu setting wireless. Untuk dapat terhubung dengan VC, caranya yaitu klik kiri pada icon wireless, terus klik config, dan terus ke GUI, klik wireless, kemudian ubah SSID menjadi ADM, administrasi, lalu sorot ke bawah, terus klik save, kembali ke config, terus ke wireless, di authentication pilih WPA2 PSK, terus masukkan password yang mudah Anda ingat. Lalu close. Lakukan hal yang sama pada setiap wireless. Dan jangan lupa untuk mengganti angka terakhir pada wireless selanjutnya. Untuk menghubungkan VC dan wireless, klik kiri pada icon VC. Lalu matikan VC-nya. Lalu sorot ke bawah. Untuk melepaskan LAN card yang akan digantikan dengan LAN Wi-Fi. Setelah itu klik desktop,
lupa menyalakan. Selanjutnya klik desktop, pilih PC wireless, klik connect, terus refresh, terus pilih yang sesuai dengan kita butuhkan, klik connect, masukkan password yang telah kita buat tadi, klik connect. Di sini menunjukkan telah terhubung PC dan wireless. Apabila tampilannya sudah begini, artinya semua PC dan wireless pada setiap ruangan telah terhubung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya part 2 yaitu desain jaringan LAN wireless yang menggunakan koneksi jaringan modem pada setiap rumah sakit. Akan memperlihatkan simulasi Cisco Packet Tracer yaitu desain jaringan LAN menggunakan koneksi jaringan dengan wireless. Pertama-tama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer pada komputer kalian. Kemudian kalian menuju ke One Emulation, pilih PT Cloud, terus arahkan dimanapun yang Anda inginkan. Kemudian pilih DSL modem yang ada di sini, terus arahkan dimanapun yang kalian inginkan. Lalu hubungkan cloud dengan DSL modem menggunakan kabel dengan cara connection menggunakan kabel phone. Klik kiri kemudian klik modem 4, terus arahkan ke modem, pilih port 0. Cloud dan modem telah terhubung. Selanjutnya klik routers, pilih routers ISR 4331. Letakkan dimanapun yang kalian inginkan. Saya akan meletaknya di sebelah sini. Ubah nama router menjadi Mikrotik. Selanjutnya setelah itu tambahkan switch. Klik switch, pilih PTMT, dan tambahkan dimanapun kalian inginkan. Kemudian tambahkan port pada switch dengan cara matikan switchnya dan tambahkan port. Kemudian nyalakan kembali switchnya dan close. Untuk menghubungkan modem dengan router, pilih kabel strike. Dengan cara connection, pilih kabel strike, arahkan modem, pilih port 1, terus ke Mikrotik. Di sini kalian bisa pilih Gigabyte Ethernet 000. Lakukan hal yang sama untuk menghubungkan switch dengan router. Pilih Gigabyte Ethernet 001. Untuk menghubungkan modem dengan router, klik kiri router, terus ke config, pilih Gigabyte Ethernet 000, terus masukkan IP address yang Anda inginkan. Setelah itu jangan lupa Anda mengklik bagian on di atas sini supaya dapat terhubung. Lakukan hal yang sama untuk switch. Klik kiri router, pilih Gigabyte Ethernet 001, masukkan IP address yang berbeda dari yang dimasukkan tadi. Kemudian setelah itu tambahkan VC server.
letakkan dimanapun yang kalian inginkan. Kemudian hubungkan VC server dengan switch menggunakan kabel strike. Selanjutnya untuk desain setiap ruangan, klik Add Devices. Tambahkan VC yang Anda butuhkan. Di sini saya menggunakan 3 VC untuk ruangan TPP. Selanjutnya pada setiap ruangan membutuhkan point wireless untuk membuat jaringan LAN. Caranya yaitu klik Wireless Devices, pilih WRT 300N, tempatkan di dekat VC yang telah ditempatkan tadi. Kemudian hubungkan wireless dengan switch menggunakan kabel crossover. Klik kiri wireless untuk setting wireless agar dapat terhubung. Klik config, klik LAN. Di wireless ruangan lainnya jangan lupa untuk mengubah digit terakhir dari LAN-nya, IP address-nya. Terus ke GUI, klik wireless, ubah SSID-nya menjadi TPP. Jangan lupa save setting. Kemudian ke config, terus ke wireless. Pilih WPA2 PSK. Kemudian masukkan password yang mudah Anda ingat. Kemudian close. Lalu lakukan hal yang sama pada setiap wireless untuk setiap ruangan. Untuk menghubungkan VC dengan wireless, klik kiri VC, matikan VC, sorot ke bawah, lalu lepaskan LAN card-nya yang akan diganti LAN Wi-Fi. Hidupkan kembali VC-nya, terus ke desktop. Pilih VC wireless, pilih connect, refresh, pilih TPP. Masukkan password yang telah dibuat tadi. Lakukan hal yang sama pada setiap PC. Maka seperti inilah tampilan apabila setiap VC telah terhubung ke wireless. Untuk memisahkan desain dengan ruangan lainnya, klik Draw Rectangle. Pilih warna yang Anda inginkan. Klik OK. Arahkan kotaknya sesuai dengan besar dalam desain ruangan. Lalu beri nama ruangan dengan cara klik flashnote. Masukkan nama yang diinginkan.
Lakukan hal yang sama pada setiap ruangan lainnya. Maka seperti inilah desain akhir dari desain jaringan menggunakan koneksi jaringan dengan modem dan wireless pada masing-masing ruangan di rumah sakit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Selanjutnya yaitu proses instalasi jaringan peer-to-peer menggunakan kabel crossover. Selanjutnya yaitu instalasi jaringan internet dengan kabel UTV dan wireless access point tanpa kabel. Selanjutnya yaitu simulasi jaringan LAN Messenger menggunakan kabel strike.
adalah switch. Mana tadi? Oh, tapi pas bilangnya enggak ada. Jelas sudah aku kasih flash disk nonton. Ini kan? Masa mungkin dilempar? Atau ini? Tidak, memang logis juga. Ini. Ini tuh? Iya. Terus ada sama dulu ya. Nggak bisa. Anu dulu ya. Rusni yang mana ini Rusni? Ini yang ini. Start itu kanan di internet. Tidak di sini. Tidak ada no. Tidak ada informasi. Tunggu. Di mana kamu yang mana? Tadi sudah aku bilang tuh charge. Nggak mau charge tuh. Di mana itu? Unit RG. Masuk ke di mana? Ada kalau ya tak ganti nih. Selanjutnya yaitu simulasi topologi jaringan LAN menggunakan wireless access point. Iya. Bener saya memori lah. Namanya deh nanti. Apa ini? Pendaftaran. Biar kau sandalku harus sini aku sandal aku kedua. Apa itu? Pendaftaran 1 sampai 8 nanti ya. Berdua aja di dalam terus nih. Biar nih. Kau di situ berapa? Aku kasih keluar. Kelas nih. Selanjutnya yaitu hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Lebih mudahnya, hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. File website bisa terdiri dari berbagai macam hal seperti script website, file gambar, file video, dan sebagainya. Yang kedua, apa itu domain? Domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Ya, sebuah website pastinya memiliki nama. Pernahkah kamu membuat website dengan akhiran .com, .id, .net, .space? Nah, nama website dengan akhiran .com, .id, .net, dan .space tadi disebut dengan domain. Masih ingat jika website diibaratkan suatu bangunan dan hosting diibaratkan dengan sepetak tanah? Nah, domain akan menuntun pengunjung untuk menuju ke sepetak tanah atau hosting yang sudah didirikan suatu bangunan atau website. 3 penyedia hosting, yaitu pertama Exabytes, kedua Dominesia, ketiga Kinsta. 10 nama-nama domain, yaitu .gov, .mobi, .int, .museum, .asia, .sch.id, .org.id, .xyz, .tv, .bz. Dan yang terakhir yaitu instalasi jaringan internet dengan sistem informasi rumah sakit, hosting dan domain. Stikpan.com, kita klik manage. Lalu pertama kali kita buat subdomainnya, klik domain. Baru kita buat di sini misalnya. Bisa kita buat yaitu francisco.ruslanstikpan.com. Lalu klik create. Tunggu beberapa saat. Di sini sudah terlihat yaitu subdomain create success, yang subdomainnya bernama Francisco.
Di sini kita akan uji coba untuk melihat apakah tampilannya sudah ada atau tidak, yaitu dengan cara mengcopy subdomainnya lalu mempastenya di googling. Tunggu beberapa saat sampai tampilannya seperti ini yang menunjukkan akun Anda telah berhasil dibuat, yang namanya yaitu francisco.ruslanstikvan.com. Lalu kita kembali ke home. Kemudian Anda dapat masuk ke file manager. Tunggu beberapa saat lalu cari francisco.ruslanstikvan.com. Kemudian klik domain, klik Ruslan, lalu klik public, lalu klik Francisco. Di sini menunjukkan file masih kosong. Mari memasukkan file dengan cara select file, kemudian cari file di materi mengajar. Pilih file zip Puskesmas, terus open lalu kita upload. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai dengan 100%. Kemudian ekstrak file yang sudah diupload. Setelah ekstrak file sukses, klik close. Setelah di-refresh, tampilan depannya masih sama, karena file belum dipindahkan ke Francisco. Oleh karena itu, folder file Puskesmas yang telah diekstrak tadi, pindahkan seluruh isinya ke Francisco. Caranya yaitu blok file, lalu klik move, lalu klik change, lalu klik Francisco-nya, lalu pastikan destinasinya ada pada Francisco, lalu klik move. Tunggu beberapa saat. Setelah tampilannya seperti ini, maka file dari Puskesmas pindah ke file Francisco. Setelah di-refresh, tampilannya masih database error. Lalu kita buat databasenya, yaitu dengan cara masuk ke database, terus klik MySQL database, masukkan nama yang telah tadi kita buat yaitu Francisco, username-nya juga memakai Francisco, dan buat password yang unik supaya tidak mudah diretas oleh orang lain. Misalnya Francisco_123. Lalu klik create. Setelah itu database create success. Tinggal di enter TAT-admin-nya. Tunggu beberapa saat. Ini cara memasukkan database ke dalam Francisco. Kemudian import choose file. Kemudian cari databasenya, yaitu databasenya Puskesmas SQL. Klik open, lalu klik kirim. Di sini sudah ada databasenya. Di sini saya akan coba refresh websitenya. Tampilannya database masih error. Tinggal kita ubah pemanggilan database ke file manager. Yaitu dengan cara kembali ke aplikasi, kemudian klik config, lalu klik database PHP. Sekarang kita ubah namanya, yaitu dengan ganti root menjadi kode Francisco. Caranya itu dengan mengcopy-nya saja lalu mempaste di file database yang tadi. Kemudian masukkan juga password yang telah dibuat tadi. Setelah itu tinggal kita save. Dengan demikian jalanlah websitenya. francisco.ruslanstikvan.com.
Demikian preview praktikum 1 sampai praktikum 8. Terima kasih.